A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini mari kita ulang tentang surat Anfal surat 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru, tegaskan oleh Anda kepada mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah melalui sunnah Rasul, iyan tahu, jika mereka berhenti. Jadi berhenti dari sikap negatif, berhenti dari memusuhi sunnah Rasul, berhenti dari melakukan pelanggaran. Yughfar lahum ma qad salafa. Kalimatnya kalimat pasif. Yughfar, kalau aslah yuslihu berarti yuslah, niscaya diislah. Ma qad salafa, apa yang telah berlalu. Lahum, untuk hidup mereka mendatang. Apa yang telah berlalu dari yang sikap negatif tentunya pelanggaran. Nah, pelanggaran ini niscaya diislah, diperbaiki, menjadi laku perbuatan tepat. Lahum, bagi mereka untuk masa mendatang. Sudah berkali-kali kita memberi contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berhenti dari sikap negatif yang asalnya mau membunuh Rasulullah, kemudian berhenti, tidak jadi, kemudian berbalik menjadi beriman bersama Rasulullah. Maka maqad salafa, apa yang telah berlalu diislah oleh ilmu Allah. Yang biasa merampok jadi tidak lagi, yang biasa lacur jadi tidak lagi, yang biasa nipu jadi tidak lagi. Sehingga kalau bagi Umar lahu ya, kalau tadi dalam ayat lahum. Jadi untuk hidup dia ke depan, tidak lagi ngerampok, tidak lagi lacur, tidak lagi ngadu domba, tidak lagi menjadi preman kawakan. Itu arti gofaro yang berarti aslaha. Kalau dipasifkan gufiro yughfaru, artinya usliha yuslahu. Selanjutnya kalau kita melihat dari kalimat selanjutnya, wa iyaudu, sebaliknya jika mereka kembali
kembali kepada pelanggaran, kembali kepada pembengkokan, kembali kepada pengkhianatan, kembali kepada kejahatan, faqad madat sunnatul awalin, maka sungguh perilaku orang-orang terdahulu telah berlalu. Dilihat dari kalimatnya ini sebenarnya tidak menjawab wa iyaudu, tapi jawaban itu pakai kalimat orang lain. Wa iyaudu, sebaliknya jika mereka kembali, yang kafaru tadi. Faqad madat sunnatul awalin, maka sungguh perilaku orang-orang terdahulu telah berlalu. Apa perilakunya? Ya perilaku memusuhi sunnah Rasul telah berlalu. Memusuhi sunnah Rasul sama dengan memusuhi perdamaian, memusuhi sunnah Rasul sama dengan memusuhi kemakmuran, memusuhi sunnah Rasul yang sama dengan memusuhi perbuatan baik. Itu sudah berlalu dengan berbagai akibatnya sampai oleh Allah dimusnahkan. Maka wa iyaudu, sebaliknya jika mereka kembali, apa yang berlaku kepada sunnatul awalin akan berlaku kepada orang-orang itu. Kata-kata sunnatun sama dengan sirotun dalam kamus, atau sulukun, artinya perilaku, bahasa Inggrisnya behavior. Selanjutnya kalau kita ambil lagi surat Fatah, surat 48. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberi kemenangan kepada Anda, satu kemenangan yang nyata. Kemenangan ini sama dengan Futuh Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Guna dia Allah mengislah bagi kehidupan Anda ma taqaddama, apa yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhara min dzambika, dari pelanggaran Anda, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang terjadi belakangan. Jadi Allah memberi kemenangan Futuh Mekah guna Anda Muhammad, guna dia Allah mengislah Muhammad dari perilaku terdahulu ketika zaman wa wajadaka dhallan, istilah surat Duha ya. Ini bukan menghina ya. Itu ayat Quran. Dia Allah mendapatkan Anda kesasar, fahada, maka dia memberi pedoman. Ketika Anda dolan, itulah terjadi mata kodama, pelanggaran yang terdahulu, min dan bika, dari pelanggaran Anda, wa mata akhoro, pelanggaran Anda ketika sudah menanggapi Quran. Ya Muhammad sebagai manusia, innama ana basarun mislukum, tentu ada kekurangannya, tentu ada kekeliruannya. Misalkan ketika Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kufur, Nabi Muhammad kecewa. Di sanalah Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
sama dengan menegur Muhammad, kenapa kamu kecewa? Kenapa Anda kecewa? Anda secara pribadi tidak bisa mempedomani siapa yang Anda cintai. Tetapi Allah mempedomani siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang Dia kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Sebab nanti ini dikomentari oleh surat Kahfi 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ketika itu Allah menegur Muhammad, kenapa Anda kecewa dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Disinilah dan bunnya Muhammad. Dengan peringatan itu Muhammad tidak memaksakan. Iya, berarti saya tidak kecewa dengan meninggalnya paman saya dalam keadaan kufur. Nah, jadi mata kodama ketika masa dulu sebelum ada musaddiqon, wa mata akhoro setelah ada musaddiqon masih ada kekurangan. Itu semua guna Allah mengislah model-model pelanggaran Anda. Jadi untuk mengislah Muhammad sebagai Rasul, maka sampai-sampai Allah memberikan fatahna laka fathan mubina. Sebab dengan fatahna laka fathan mubina berarti kekuasaan blok barat sudah punah, kekuasaan blok timur sudah punah dengan gulibatir rum ti adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Romawi kalah oleh Persia, setelah itu Persia kalah oleh Romawi. Di sanalah terjadi kemenangan laka kepada Muhammad yang berujung pada Futuh Mekah. Untuk apa diberi ini? Guna Dia Allah mengislah. Sebab islah dari Anda sulit sekali kalau adik kuasa ini masih dominan. Sulit sekali misalkan suatu sekolah akan melaksanakan pendidikan dengan baik kalau di sampingnya ada orang yang dangdutan dengan suara yang keras. Sulit. Jadi dangdutan dengan suara yang keras harus hilang dulu, baru program sekolah bisa sukses. Jadi itulah inna fatahna laka fathan mubina, sehingga dengan kehancuran barat dan timur berujung kepada Futuh Mekah, guna Dia Allah mengislah berbagai pelanggaran Anda yang dulu sebelum musaddiqon dan setelah musaddiqon juga masih ada kekurangan, itu semua harus bersih. Waliyutimma ni'matahu alaika, serta guna Dia menamatkan kemantapan ilmunya, kemantapan tanggapan atas Anda, wa yahdiyaka, serta guna mempedomani Anda siratan mustaqimah, tatanan hidup yang tangguh tiada tanding. Wa yansurukallahu nasran aziza, serta memberi pertolongan kepada Anda satu pertolongan yang perkasa. Dan seterusnya sampai dengan liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin, guna Dia Allah memasukkan
mukmin laki-laki dan mukmin wanita ke dalam jannah. Berarti hasanah di dunia. Dengan inna fatahna tadi. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Sebaliknya guna mengadab munafik laki-laki dan wanita, musyrik laki-laki dan wanita. Jadi berlakulah an-nar, rancangan sar berwujud menjadi nar, rancangan khair berwujud menjadi jannah bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sanalah pengertian ghafara yaghfiru ghufranan maghfiratan yang arti kamusnya aslaha sangat terbayang kepada kita betapa amannya hasanah di dunia karena orang-orangnya telah diislah, karena orang-orangnya diislah terus-menerus. Di setiap sholat ada Rabbi firli, di sana berdoa, wahai pembimbingku, islahlah pelanggaran-pelanggaran hidupku untuk hidupku ke depan. Sholat terus-menerus, Rabbi firli terus-menerus, sehingga yang tadinya tidak mengerti diislah jadi mengerti, yang tadinya tidak hafal diislah jadi hafal, yang tadinya kikir diislah jadi dermawan, yang tadinya tidak mau belajar diislah jadi rajin belajar, yang tadinya tukang adu domba diislah menjadi tukang mendamaikan, yang tadinya tukang judi diislah jadi tukang mencari karunia Allah, sehingga apa yang dikantongi oleh dia karunia Allah bukan hasil merampok dari kantong manusia sebagai kawannya di dunia ini. Jadi perubahan-perubahan ini semua akan mewujudkan hasanah di dunia. Alangkah amannya, alangkah damainya, alangkah majunya, alangkah suburnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, berpandangan, bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul, serta berbuat tepat secara ilmiah menurut ajarannya, la fatahna alaihim barakatin, niscaya kami buka atas mereka kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Apa barakatun? Kamus barakatun itu an-nama'u wa ziyadah. An-nama'u itu nama yanmu, tumbuh. Az-ziyadah itu zada yazidu ziyadatan, menambah. Jadi an-nama'u wa ziyadah, pertumbuhan dan pertambahan. Sehingga al-barakatu adalah kehidupan melimpah. Kalau ini tidak ada di kalangan orang yang menanggapi musaddiqun menurut sunnah Nabi Muhammad, maka tidak akan berwujud kehidupan indah Nabi Muhammad walladzina ma'ahu. Kalau ini tidak ada, maka terjadilah misunderstanding, terjadilah kesalahpahaman. Seperti sering kita contohkan, seorang anak yang hafal Quran ditanya oleh panitia,
Kenapa? Nak, kamu hafal Quran. Kata si anak, bapak saya memberi saya akhirat, tidak memberi dunia. Nah, kita dalam hal ini urusan dia hafal Qurannya oke. Kita angkat jempol, sebab kita pun boleh dikatakan tidak hafal seperti dia. Tapi komentar dia, bapak saya memberi saya akhirat tidak dunia, ini bertentangan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa itu surat Baqarah 221 berbunyi wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga seorang anak yang hafal Quran kemudian alasannya bapak saya memberi saya akhirat, tidak memberi dunia, urusan hafal Qurannya kita angkat jempol. Tapi urusan komentar bahwa bapak saya memberi saya akhirat tidak dunia, ini kontradiksi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi seharusnya berbuat baik untuk manusia, termasuk untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, di berbagai bidang pendidikan hingga dia cerdas, bidang pengajaran hingga dia rajin mengajar kepada siapa yang memerlukan. Kemudian kalau dia bertani menghasilkan produksi yang banyak, kemudian setelah itu sebagian dia sisihkan untuk membiayai hasanah di dunia. Berbagai kebaikan-kebaikan inilah yang menjadi hasanah di dunia. Jadi artinya kita tidak serta-merta misalkan anak ini kurang ngajar nih kok ngomongnya begitu. Ya, tidak ya, kalau urusan hafal Qurannya kita angkat topi. Tetapi urusan komentar bahwa ini hanya akhirat melulu tidak dunia, ini ini bertentangan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini menimbulkan misunderstanding, ini menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga dengan demikian maka kita harus punya rumusan, makmurkanlah dunia ini, berbuat baiklah sesama manusia, makmurkanlah kehidupan, cerdaskanlah generasi biar mereka lebih cerdas daripada kita. Kita hafal 100 ayat, generasi kita 200 lebih. Generasi kita ribuan ayat. Kita kurang paham, kurang hafal pengkamusan. Generasi muda kita lebih paham, lebih cerdas. Itu harus gembira. Sebab bagaimanapun Al-Quran hudal lil muttaqin, tidak ada satu ayat pun yang dikecualikan, seluruhnya menjadi pedoman. Sedangkan Quran itu banyak, saking banyaknya ayat Quran sampai kita tidak pernah membaca keseluruhan. Kalau generasi setelah kita bisa memecahkan seluruh persoalan ayat ini, kita sangat gembira. Nah, jadi artinya di sini sesuai kecerdasan memahami ayat berujung kepada yuqimuna sholat, terampil dalam kehidupan mencari keuntungan dari rezeki Allah, berujung kepada mimma razaqnahum yunfikun,
sehingga dengan demikian maka kemakmuran dan kecerdasan akan terbentuk dalam kehidupan hasanah di dunia. Islah berlaku terus menerus sehingga dengan demikian maka tidak sulit memperbaiki orang, sebab dari dirinya sendiri minta kepada pencipta untuk mengislah dengan ajaran ilmu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hendaknya Rabbi firli terus didengungkan di setiap antara lain duduk antara dua sujud, sehingga kalau sholatnya 4 rakaat berarti 4 kali Rabbi firli. Sadari pengertiannya, minta kepada Allah supaya dengan ajaran ilmunya mengislah berbagai pelanggaran-pelanggaranku. Sebab kalau kita membaca surat Al-Kafirun, Allah memerintahkan, "Qul," tegaskan oleh Anda, "Ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah dan Sunnah Rasul, "La a'budu ma ta'budun," aku tidak hidup mengabdi menurut kebijakan yang kalian abdi. Ini terus terang saja, kita belum berani melaksanakan perintah ini. Kenapa? Sebab kita meraba diri, malu. Orang-orang yang negatif terhadap Quran itu orangnya pandai-pandai. Kita belum pandai seperti mereka. Orang yang negatif terhadap ajaran Allah dan Sunnah Rasul itu orangnya kaya-kaya. Kita tidak kaya seperti mereka. Orang yang negatif terhadap Quran dan Sunnah Rasul itu bisa membangun segala di dunia ini. Kita belum bisa. Maka dari itu kita ada rasa malu. Untuk menebus ini, maka tingkatkan pendidikan, bangun kecerdasan, menangkap ayat, mengkomunikasikannya, menyebarkan bahasa Quran, menerjemahnya ke berbagai bahasa yang di akhir zaman ini sudah beribu bahasa. Ini harus berhasil, sebab wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Untuk itu harus ada dana besar, sehingga mimma razaqnahum yunfiqun, bukan dari kantong tipis tapi dari kantong tebal yang bersedia untuk membiayai hasanah dunia. Dengan demikian supaya rasa malu kita untuk melakukan perintah ya ayyuhal kafirun bisa tertutup. Dalam arti kalau orang menyatakan la a'budu ma ta'budun, dia berada di bawah, sedangkan antumnya ada di atas, ini kurang enak ya. Ada rasa malu. Tapi kalau ada di atas, qul ya ayyuhal kafirun, kata yang cerdas,
kepada orang yang keliru. Ya ayyuhal kafirun, kata orang yang mampu dengan segala perlengkapannya kepada mereka yang hidupnya terus morat-marit, ini cocok diucapkan. Untuk itu menjadi tantangan kepada kita, surat Al-Kafirun ini jangan sampai terjadi malu mengucapkan, padahal itu perintah Allah. Begitu di ujung ayat lakum dinukum waliyadin, regulasimu untuk kamu, sebab din sebenarnya takdir, regulasi hidupku untuk aku dengan segala keunggulan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa dzurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.